juta santri kurang lebih tuh, yang sensus 2019 itu 2 juta santrinya. Berapa ribu pesantren, 100 ribu pesantren tuh. Coba cek, dari sekian ribu pesantren, berapa yang jadi ulama? Susah. Kalau di kampus-kampus itu jelas gitu kan, masuk ke sini gelarnya S1, S2, S3. Anda mau nyari dokter, banyak sekarang. Ya, ada di kampus A, kampus B, saya nggak perlu sebutkan kampusnya gitu kan. Kalau mau nyari ahli pertanian ada, arsitek banyak cetakannya. Udah jelas jadi begini, ulama mau nyari di mana? Yang masuk pesantren belum tentu jadi ulama. Kampus-kampus Islam belum tentu mencetak ulama. Ya susah. Ya susah sekali. Ada banyak pengorbanan yang harus dilalui, ada banyak latihan, dengan ada banyak segala hal. Ada latihan spiritual, latihan intelektual, latihan fisik, diuji semua itu. Harus melewati tuduhan, melewati kesulitan, melewati ini macam-macam. Ya, nggak mudah jadi ulama itu. Kemudian tingkat riyadhah ilmiah, riyadhah diniyah, ya, riyadhah jasadiyah, latihan-latihan pikirannya, ketajamannya membaca sesuatu, kehusyuannya sehingga muncul khasyah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu perpaduan antara 3 aspek. Fisik, kemudian akal, kemudian roh. Gitu. Ya, kalau cuman pintar saja banyak yang pintar. Bahkan ada yang hafal Quran dengan nomor, dengan peta, dengan ini, dengan macam-macam. Ya, orientalis juga ada yang begitu. Kan? Tapi kalau spiritualnya nggak bagus, maka ilmunya dipakai untuk keburukan. Ada yang demikian juga. Karena itu ada sifat khasyah. Khasyah dilatih lewat khusyuk. Khusyuk itu lewat ibadah. Sehingga dengan ibadah tertata. Nggak mungkin bicara fatwa yang sembarangan. Ada sifat takut kepada Allah yang tinggi. Nggak akan ada jualan fatwa. Ya, nggak akan ada saling ya mengecilkan, menjelekkan, begini begitu. Tidak mengarahkan kepada doa, kepada kebenaran, konsisten pada kebaikan. Nah, jadi seperti ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya sifat-sifatnya dijaga, didoakan, paling minimal didoakan. Didoakan supaya tetap konsisten pada keikhlasan, pada kebaikan. Kalau udah dicabut tuh susah nyarinya. Ya, jangan harap bisa tumbuh begini dengan cepat, tidak. Ya, belum tentu para penghafal Quran jadi ulama, belum tentu. Penghafal A, penghafal B belum tentu. Banyak yang hafal, tapi belum tentu bisa memahami hukum, keterkaitan dengan sifat-sifat wara dan sebagainya. Kita berdoa. Ya, alhamdulillah daerah-daerah kita tuh masih banyak ulama-ulama. Hormati mereka. Ya, di daerah-daerah, di desa-desa dan sebagainya itu, masya Allah, yang tawadhu didoakan, dihormati, disayangi, dijaga dengan baik. Ya, dan juga mensupport kehidupan kita. Ini kurang lebih teman-teman sekalian. Sampai ketika kejadian ini tuntas, selesai, maka ditiup kembali seperti yang sudah saya bacakan yang lalu. Ketika dibangkitkan terjadi hisab. Ya, tolong untuk yang ini lihat yang pertemuan kemarin kan, makanya disebut dengan yaumul hisab. Ayatnya sudah saya bacakan. Dihisab satu-satu, begitu dihisab ditimbang amal, ditampakkan dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti bersaksi dulu tuh. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Mereka bertanya, terus setiap tempat yang kita pijak bersaksi. Ini bersaksi nih. Ini juga, ini pulsanya bersaksi nanti nih. Ini zoomnya juga tayangan bersaksi, jangan dikira tidak. Semua tempat yang dipijak mengonfirmasi. Termasuk kalau berbuat maksiat, bicara penanya, bicara ini, bicara. Aku dipakai maksiat sama dia, pakai begini, tampakkan. Nah, kita berlindung kepada Allah kan, tutupi aib-aib, kan, jaga. Kalau udah berbuat salah, cukup dikoreksi diri, jangan diungkap-ungkap ke media sosial. Aku dulu seorang begini, aku dulu seorang begini. Allah udah tutup, kenapa engkau buka? Kalau mau konfirmasi hal-hal yang kurang baik untuk tobat, datang ke orang saleh, minta bimbingan untuk tobat. Boleh menyampaikan, saya dulu Ustaz, begini pengen tobat, tolong. Tapi nggak usah dibuka sampai bangga dibikin status. Gini nggak usah, udah Allah udah tutup, kenapa engkau buka? Biar jadi hikmah aja. Nanti kalau kita biasa tutup dan tutup aib orang lain, kan? Nah, maka di akhirat kita akan dihisab oleh Allah secara tertutup. Tutup ya antara kita dengan Allah untuk menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab muncul 3 golongan. Golongan solihin ya, orang-orang soleh, bukan namanya Pak Soleh, bukan. Ya, Pak Soleh dan Bu Solihat, bukan. Jadi ini sifat karena amalnya. Golongan salihin masuk nanti dengan surganya, iman dan amal saleh. Wabasyiril ladzina